Iya, bertemu lagi dengan saya, di mana kita nanti bisa bersharing masalah historical atau sejarah, atau bahkan stereotype, atau mungkin bahkan bisa jadi ini hanya anggapan beberapa orang, di mana muncul stigma laki-laki itu tidak boleh merasa lemah kayak gitu. Misal saya lemparkan suatu kasus yang berkembang di dalam masyarakat kita bahwa laki-laki tidak boleh menangis gitu. Kali ini saya akan membahas hanya sejarahnya, secara historikalnya. Untuk bab selanjutnya mungkin bisa membahas secara biologi mungkin, atau mungkin realitas pada hari ini seperti apa. Pertama kali laki-laki dikondisikan memiliki fisik yang lebih kuat itu tidak bisa dibantah oleh beberapa para feminisme di seluruh dunia. Bahkan feminisme muntah-muntah sekalipun bahwa fisik laki-laki dibentuk lebih kuat itu memang fakta. Yang pertama itu. Jadi historikalnya adalah dimana ini kalau ditarik mundur itu dimulai dari zaman batu, ketika laki-laki dan perempuan itu masih memiliki kesadaran yang paling rendah di zaman batu, atau di zaman mungkin nenek moyang kita, dimana laki-laki itu difungsikan keluar gua untuk berburu dalam rangka memberikan makan untuk istri dan anaknya. Kalau semisal laki-laki yang memiliki psikologi yang lebih lemah, di mana dia lebih grumpy atau mungkin lebih tendensius menjadi mellow, dia pasti tidak makan dan keluarganya juga tidak makan. Dan bahkan seorang perempuan pun tidak bakal memilih laki-laki demikian. Karena misal seorang laki-laki keluar goa di zaman dahulu ya. Di zaman dahulu keluar goa untuk berburu, dia melihat mamut, dia merasa takut, atau mungkin melihat kelinci merasa iba. Dan bahkan itu tidak memberikan hal yang bagus di zaman dahulu, karena laki-laki pertama kali di dalam zaman purba itu, di zaman batu, difungsikan keluar gua, dia bertarung, dia berburu, memegang tombak dalam rangka memberi makan istri dan anaknya. Kalau semisal dia tidak berjuang satu hal, maka istri atau anaknya pun tidak makan pula, atau bahkan tidak punya istri, atau bukan tidak punya anak pula, seperti itu. Jadi historical seorang laki-laki itu harus kuat itu dimulai dari zaman batu. Ditarik maju pula di zaman Viking atau di zaman nelayan kuno, itu menceritakan bahwa laki-laki harus kuat. Karena apa? Dalam rangka mempertaruhkan kekuasaan, mempertaruhkan harga diri dan lain-lain. Jadi kalau semisal melihat bangsa Viking, itu melihat laki-lakinya pasti barbar, pasti barbar. Dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan wilayah, atau bahkan mempertahankan istri-istrinya di rumah, seperti itu. Karena di zaman dahulu mungkin masih belum ada aturan yang baku masalah mungkin pernikahan, masalah kriminal dan lain-lain seperti itu. Jadi bila mana dilihat dari garis besarnya di zaman batu atau di zaman Viking, di zaman nelayan kuno, itu tarik garis mundur bahwa lelaki memang harus kuat dalam rangka mempertahankan hidup paling utama. Yang kedua mungkin mempertahankan kekuasaan, wilayah dan lain-lain seperti itu. Dan di zaman Viking pula diceritakan itu, atau mungkin di zaman Romawi kuno pula, bila mana ada yang salah mohon dikoreksi. Di zaman Romawi
kuno pula dalam rangka mewujudkan gagahnya seorang laki-laki atau menarik lawan jenisnya, itu pasti menunjukkan kekuatannya, dan tidak mungkin di zaman itu tangisan seorang laki-laki itu menjadi hal yang paling realistis. Misal di zaman batu seorang laki-laki menangis karena disuruh berburu, itu tidak mungkin. Atau mungkin di zaman Viking atau di zaman Romawi kuno, seorang laki-laki dalam rangka menarik seorang lawan jenisnya dalam menggunakan gaya tangisan, pasti itu tidak relevan seperti itu. Terus selanjutnya, di mana laki-laki harus kuat. Sejarah ini dibangun melalui negara agraris, di mana mungkin di dataran Amerika Selatan atau mungkin di dataran di Indonesia tersendiri, atau traditional people mengatakan laki-laki harus kuat karena negara ini dibangun oleh negara agraris. Semisal laki-laki memang harus mencangkul. Ketika pulang, bahwa seluruh panen dari sawahnya itu harus diserahkan ke istri, karena yang boleh menjual atau yang memanajemen itu istrinya. Jadi kenapa harus negara ini negara agraris ya, laki-laki itu memang tidak boleh menangis. Pertama memang dari fisiknya atau mungkin dari historikalnya. Bahkan di negara agraris pula laki-laki tidak boleh terlihat lemah seperti itu. Jadi laki-laki harus terlihat kuat, mau dari zaman batu, mau dari zaman Viking atau Romawi, atau mungkin di zaman agraris gitu. Laki-laki difungsikan sebagai petani, panen, dibawa pulang, istri atau anak yang memanajemen hasil panennya. Setelah itu dijual. Kenapa istri atau perempuan itu terkenal lebih, kalau misal perempuan itu stigmanya jelek di lingkungan, maka barang dagangannya tidak laku, itu ada sejarahnya di negara agraris seperti itu. Yang selanjutnya mungkin kenapa laki-laki itu tidak boleh lemah atau terlihat menangis, itu setiap ajaran atau dogmatis masalah agama gitu. Ini historikalnya, beberapa kali agama menceritakan laki-laki itu sebagai pemimpin, imam, atau mungkin dan lain-lain gitu. Setiap agama itu mungkin menceritakan hal itu. Jadi bahwa laki-laki difungsikan sebagai pemimpin atau imam pada sebuah koloni. Jadi ketika laki-laki tersebut mengalami guncangan psikologi, hal ini bahkan menimbulkan gejolak di dalam koloninya masing-masing. Jadi mungkin ketika pemimpinnya menangis, maka koloni tersebut akan muncul rasa tidak percaya. Oh, imam saya juga menangis, atau mungkin pemimpin saya juga menangis, kenapa saya juga harus kuat. Pada dasarnya stigma ini muncul karena sejarah. Jadi mungkin sebagian itu yang bisa saya sharing. Kalau semisal ada yang kurang tepat atau salah ini mas dan lain-lain, mohon di-sharingkan atau diberi komentar, saran dan kritiknya. Jadi saya membahas stigma laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh menangis, tentang sejarahnya dulu ya gitu. Sebagian dari sejarah, beberapa kali diceritakan laki-laki tidak boleh menangis. Pada dasarnya laki-laki tetaplah manusia. Terima kasih dari saya.
Cukup sekian dan sampai berjumpa lagi.